sahabat YKaki, selamat datang kembali di podcast We Care. Di episode sebelumnya, kita telah membahas manfaat dari pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Nah, di part kedua ini, kita akan membahas pentingnya kebutuhan gizi untuk anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Yuk kita saksikan dan simak podcast We Care episode 7 part 2 menghadapi efek kemoterapi pada nafsu makan anak. Terus Bu, kan ada beberapa efek yang biasa dialami selama pengobatan kanker untuk anak. Nah itu kan efeknya macam-macam tuh. Saya kebetulan punya contekan, nah ibu-ibu nih YKaki ini pernah bekerja sama dengan Ibu Desi juga menyusun buku ini. Ini adalah panduan nutrisi untuk kanker anak. Nah ini saya nyonteknya dari sini. Ada beberapa efek yang biasa dialami dalam pengobatan kanker. Itu ada nafsu makannya yang jelek, ada mual muntah tadi Bu Desi udah sebut beberapa kali, diare, konstipasi, itu berlawanan dari diare ya. Nah itu dengan adanya macam-macam efek itu, mengatasinya gimana Bu dari segi gizi? Pertama kalau nafsu makan menurun. Jadi si pasien tadi nih kalau pas kemo itu biasanya udah malas makan. Pada saat pagi hari itu kadang-kadang kita selalu melihat moodnya si anak itu pada saat dia mood di pagi hari, kasih aja makanan yang dia mau pada saat pagi hari. Jadi dia kadang-kadang pagi itu momen yang tepat untuk makan sarapan. Jadi bubur ayam, mau nasi kuning, nasi uduk, pokoknya makanan kesukaan si pasien. Kedua, kita perhatikan porsi kecil tapi sering. Misalnya pada saat diberikan, nggak mau nih mah, pengennya 2 sendok aja, ya udah biarin kita kasih 2 sendok, jangan dipaksa. Terus kita ulang lagi 15 menit kemudian 2 sendok lagi sampai habis. Atau kita sambil nonton TV, jadi dialihkan perhatian untuk si anak supaya bisa mengalihkan perhatian, nggak harus duduk di meja makan dengan kayaknya beban gitu untuk lihat harus makan gitu. Terus kita ada acara, kita juga menggunakan tips makan bersama. Jadi pada saat hari kanker itu kita siang hari kita makan di ruang bermain. Jadi kita makan bersama dengan semua pasien kanker, itu memotivasi. Jadi memberikan semangat si para pejuang kanker itu si pasien untuk bisa menghabiskan makanannya. Jadi lihat, ini udah sedikit loh kakak, ini saya udah habis duluan, kok ini dagingnya nggak habis, atau ayamnya, ikannya. Jadi lihat temennya, jadi terpacu untuk mau menghabiskan makanan itu. Terus kemudian tidak terlalu banyak minum. Jadi pada saat makan si ibu jangan terlalu banyak, minum dulu takut kesedak, minum dulu ya. Jadi seperlunya saja. Jadi makan, setelah selesai baru diberikan minuman. Khawatirnya udah kenyang duluan dibandingkan makanan yang harusnya kita terima gitu sih. Ya yang penting porsi kecil tapi sering. Atau kasih makanan alternatif seperti yang dia suka tuh bentuknya kecil tapi tinggi kalori protein, kayak one dish meal, roti sandwich isi keju sama daun selada, tomat, ketimun. Atau makaroni skutel, itu kan ada tuh unsur karbohidrat tapi kita tambahin tuh parutan wortel buat sayurnya. Atau potongan buncis kecil-kecil atau kacang polong dimasukin ke makaroni skutel. Jadi secara tidak langsung si pasien itu tidak melihat saya tuh dipaksa makan makanan yang utama, tapi tetap dia mendapatkan kalori yang tinggi dengan energi dan protein yang cukup buat si pasien gitu sih. Untuk pasien-pasien yang agak sulit kita edukasi, kita cari trik supaya dia mau makan, apalagi sih yang kita bikin masakan gitu sih. Itu pentingnya ibunya harus kreatif ya. Iya. Harus bisa ngakalin gitu, jangan betul, ngikutin mood anaknya terus ya. Makanya kadang-kadang kalau anak nggak mau makan, ibunya udahlah biarin aja, nggak bisa. Kita harus support, tetap harus mencoba memberikan solusi gimana biar dia mau makan gitu sih. Kalau dia efeknya lebih ke mual muntah ini biasanya kita pertama makanan yang kering-kering dulu deh. Jadi pas pada saat mual tuh crackers atau roti panggang gitu. Jadi tidak terlalu yang banyak kuahnya. Terus bumbu-bumbu mungkin kita yang bumbu-bumbu yang merangsang dia tidak kita berikan. Terus misalnya apa tuh Bu? Misalnya kayak mungkin spicy, kayak makanan santan, atau misalnya makanan pakai
bumbu-bumbu kayak kare itu kan lebih tajam. Lebih. Nah, mungkin kita arahin sop aja, sop atau bayam. Isi sop gampang, kalau misalnya kita mau kasih itu potongkan daging cincang atau ayam kecil-kecil, terus kita bikin kaldu atau ceker, masukin wortel, tahu putih atau tahu yang lembut, tahu sutra bisa. Jadi kita masukin itu udah. Jadi dia PR-nya cuma menekan nasi sama sayur. Nggak mau makan sayur, padahal di dalamnya udah ada lauk hewani, nabati dan si sayur tadi. Jadi seratnya dapat, proteinnya dapat, hewani dapat gitu ngakalinnya. Atau kacang merah bisa dimasukkan juga untuk sumber protein nabati gitu sih. Terus kalau misalnya itu makan permen boleh. Pada saat mual si anak boleh makan permen untuk mengurangi rasa mual tersebut. Di samping diberikan obat anti mual gitu sih. Jadi itu bisa alternatif makanan yang bisa kita berikan kepada pasien anak. Kalau efeknya lebih ke diare atau sebaliknya konstipasi? Diare ini kebanyakan pada saat setelah kemo itu biasanya pasien juga mengalami diare. Itu kadang-kadang kita berikan makanan yang rendah sisa. Jadi pada saat dia diare mungkin sehari bisa lebih dari 5 kali itu disebutkan diare. Tapi kalau 1 sampai 2 kali itu belum kami sebutkan diare, atau mungkin ada ampasnya. Jadi diare itu lebih dari 5 kali dengan konsistensi cair. Jadi tidak ada ampasnya sama sekali, baru kita berikan diet rendah sisa. Isinya apa aja nih? Jadi sayuran rendah sisa itu seperti wortel. Terus rendah serat itu sama ya. Jadi kita maksudnya membikin si anak lebih diare lagi, maksudnya kita mengurangi si efek samping. Jadi wortel, oyong, labu siam itu bentuknya bening. Kita kasih bening atau sayur sop dengan tidak boleh memberikan unsur susu dulu nih kalau diare. Jadi kita pakainya boleh tambahannya pakai susu kedelai, itu juga membantu juga untuk mengurangi si diare tadi. Jadi kita susunya nggak boleh susu sapi, karena laktos intoleran akan menimbulkan lebih diare lagi. Jadi pakai susu kacang kedelai atau almond gitu. Jadi bisa itu. Buah-buahnya kita ganti, hanya boleh makan pisang untuk membantu si kaliumnya yang hilang. Kan khawatir dehidrasi. Minum air putih juga harus banyak untuk mengganti cairan yang hilang tadi. Atau dengan trik memberikan ekstra kaldu. Jadi cairan itu kita tambahkan supaya anaknya mau kasih ekstra kaldu di makanan selingan gitu. Kalau sebaliknya konstipasi justru malah serat. Kita kasih yang tinggi serat. Nah itu kebalikan ya dari diare tadi. Kebanyakan pasien kanker ini konstipasi itu bukan gara-gara si pasiennya makanannya padat, tapi biasa dokter memberikan obat nyeri. Kita berdiskusi juga dengan dokter. Kita tanya, dok, kasih obat nyeri apa enggak, obatnya apa, berapa dosisnya. Iya kita kasih karena si anak rentan nyerinya skalanya 1 sampai 10 itu lebih banyak lagi dikasihnya. Oke, jadi kita ganti dietnya tinggi serat. Jadi tinggi serat itu diperbanyak sayurannya 2 penukar dengan misalnya sayuran utama, terus kasih kayak lalapan. Jadi ketimun dipotong, tomat, selada, atau buahnya kita ganti dengan si pepaya dan puding Nutrijel, itu untuk bantu seratnya juga gitu. Jadi kalau tinggi serat kita kasihnya si buah-buahan tadi untuk membantu melancarkan BAB. Kalau si rendah serat malah kita mengurangi si diare tadi ya, pakai buah pisang atau susu kedelai gitu. Kalau efeknya ke perubahan rasa tuh Bu? Rasa, ya biasanya kalau rasa tuh memang kita mainin rasa dengan tambahan ya. Jadi biasanya kalau perubahan rasa tuh gimana sih anak mengalami dia merasanya pahit aja gitu? Pahit, anta gitu. Kita bisa akalin pakai bumbu yang agak banyak nih. Misalnya kalau sop ada tambahan sedikit bombay, kita pakainya pakai bumbu bawang merah, bawang putih, bombay dengan tumisan margarin atau mentega. Jadi supaya ada rasa, garam sama gula. Terus kalau misalnya rasanya udah mulai pakai jus buah, itu juga membantu juga untuk mengurangi supaya menetralkan dari si rasa pahit tadi. Jadi pada saat si pasien nggak mau makan, udah kita kasih maunya jus apa, kita tambahin susu di situ buat bantu sementara si pasien bisa menerima makanan dari luar gitu ya, dari apa yang dia nggak mau kita bantu seperti itu. Ini juga bisa, permen juga bisa tuh bantu, jahe, air jahe itu boleh juga kita berikan.
Terus ini ada efek pengobatan yang sulit mengunyah atau menelan, tapi tadi Iya. Bu Desi sudah sampaikan kan bahwa bisa kasih yang lebih encer gitu kan. Betul. Tadi bubur saring atau bubur sonde saring ya. dan susu sonde. Jadi sebenarnya makanannya sama, cuman bentuknya, teksturnya yang kita ganti. Jadi makanan keluarga kita blender, kita saring, kita tambahkan. Pada saat penurunan berat badan sama otot itu pasti yang dibongkar adalah massa otot dan lemak. Kadang yang dilihat adalah hasil albumin yang biasanya turun. Kita tambahkan tuh ekstra yang paling mudah untuk diberikan di bubur saring tadi, ekstra putih telur. Sebenarnya ikan gabus bagus tuh di lapangan, cuman kami agak sulit mendapatkannya, jadi kita baru bisa memberikan ekstra putih telur. Kategori pemberian ekstra putih telur itu dilihat dari hasil albumin. Kalau di range-nya 3 sampai 3,5 itu, kalau di bawah itu kita bisa 3 kali 1 butir sehari. Jadi pagi 1, siang 1. Jadi putih saja, putihnya aja kuningnya dimasukin gitu. Kalau misalnya lebih rendah lagi bisa sampai 6 sampai 8 butir sih begitu. Kita campur ke bubur saring tadi, di blender, disaring, kemudian diberikan ke si anak, dan kita tambahin ekstra. Kalau bubur saring ini kan kalorinya lebih sedikit. Jadi cuma 0,8 kalori lah per serving. Kita kasih nih ekstra susu 2 kali pada malam hari. Biasanya kita yang kasih susu tinggi kalori tinggi protein gitu sih. Untuk nambahin nutupin si kalori yang kurang tadi gitu. Untuk yang tadi susah makan juga kan bisa pakai yang susu yang khusus pengganti makan ya Bu ya. Betul. Susu tadi bisa jadi makanan utama juga kalau si pasien udah mentok nih nggak mau bubur saring. Kita kasih susu per 4 jam atau 3 jam sekali. Jadi kita kasih jeda tuh pada pengosongan lambung 3 sampai 4 jam. Jam 6, jam 10, jam 12 kita kasih jus buah, kemudian jam 2, jam 6 sore, terakhir jam 10 atau jam 2 pagi itu kalau 4 jam. Kalau yang 3 jam terakhir jam 9 malam. Itu tetap membutuhkan cc-nya tergantung nih ya. Kalau anak udah remaja bisa 200 sampai 250 cc. Ini bukan susu biasa kan Bu ya? Bukan. Jadi memang dia komposisinya beda. Kalau yang ini kan cuma 1 cc 1 kalori, kalau dia bisa 1,3 kalori untuk 1 serving. 1 skop ya. Jadi kita air misalnya kita kasih airnya 200 cc, kita kasih 5 sendok takar itu jadi 250 cc. Jadi kalorinya bisa 2,5 sampai 300. Jadi memang berbeda dengan susu yang kemasan. Iya. Kalau misalnya dia efeknya luka pada mulut dan tenggorokan itu kan biasanya ada sariawan atau yang terbakar tadi itu ya Bu ya? Terbakar. Kalau itu kita antisipasinya dengan menggunakan sedotan makanan juga ya, tekstur tadi kita tawarkan pertama dengan bubur padat, bubur encer, bubur saring, dan terakhir susu. Dan dia pada saat dia sakit kita kasih sedotan. Sedotannya tuh yang agak besar yang kayak gede, boba, ya? jadi dia agak bisa nyedot. Atau bantu juga dengan penggunaan minyak zaitun di bibirnya atau di sariawan. Ada obat khusus juga sih pasti ya dari dokter DPJP. Kita kasih juga minyak zaitun, itu boleh diminum juga. Jadi boleh dioleskan untuk mengurangi iritasi atau sariawan tadi. Jadi makan tetap harus makan dengan teksturnya yang kita pilih tadi. Anak-anak di rumah sakit kami itu senangnya dia makannya bubur sumsum. Jadi dia lebih mudah pada saat dia mengalami efek samping itu. Dia, tante saya pengennya bubur sumsum. Oke, kita kasih bubur sumsum sukanya. Tapi ditambah-tambah lagi. Ditambahin dengan biasanya proteinnya kita tambahin telur rebus sih atau telur dadar gitu. Jadi maksudnya dicampur? Enggak. Kalau bubur sumsum yang dia bisa makan dari mulut, dia pakai bubur sumsum biasa. Tapi kalau yang nggak pakai, kan nggak di blender lagi, udah halus ya dari tepung beras. Nah kalau misalnya bubur saring baru dicampurin telurnya ke si bubur sumsum gitu. Terus di catatan saya tadi ini salah satu efeknya kelebihan berat badan Bu. Kalau anak sedang pengobatan bisa kelebihan berat badan juga? Ada beberapa yang kelebihan berat badan. Ini kebanyakan pasien yang menggunakan Dexa. Dexa itu salah satu temennya yang pendamping si obat kemoterapi yang diberikan dokter. Jadi efeknya itu mudah lapar terus. Jadi dia kadang makannya malah lapar-lapar terus nih. Ada memang pasien seperti itu. Nah pada saat terapi kita memang tidak membenarkan sih untuk si anak diet, karena memang pada saat dia bagus makannya dia obesitas, tapi kita tidak diet terlalu ketat, tapi kita ganti
dengan karbohidrat yang lebih kompleks. Maksudnya misalnya gini, kita berikan satu penukar 200 gram, kita turunin karbohidratnya nasinya jadi 100 atau 150 gram. Kurangin, kita ganti sayurnya yang dari 2 penukar itu kita tambahin dengan tambahan si cemilannya sayuran. Pada saat dia lapar, kita gantikan buahnya apel atau pir untuk menggantikan rasa apel tadi dengan menambah air putih. Jadi pada saat lapar itu ada yang istilahnya menipu. Jadi bukannya berarti lapar itu kita betul-betul butuh makanan. Ada yang cuman lapar tuh kayak kok pengen ngegayem gitu ya. Apaan sih, pengen ngemil gitu. Nah, itu kita sarankan untuk minum air hangat. Jadi pada saat dia lapar berat, coba minum 1 gelas air hangat dulu. Pada saat minum, gimana rasanya? Kadang-kadang iya ya, ternyata nggak lapar gitu. Tapi pas lapar boleh ngemil dari buah. Saya boleh pakai tips itu juga nih kayaknya. Boleh, buat nurunin berat badan. Jadi memang sebenarnya itu bermain dengan mindset kita sebenarnya. Jadi lapar itu kan kadang kalau di lapangan jalan-jalan nih, ada ini, pengen itu. Jadi kita harus ngerem nih, kita butuh nggak sih gitu. Misalnya udah makan siang, tapi pas jalan di mall jam 1 udah lihat, kita butuh nggak sih gitu. Nah, kalau itu kita rinse kita maksudnya rem dulu deh. Oh iya, nanti deh tunggu 2 jam lagi biar turun dulu baru jajan. Boleh sih, kita butuh juga kok untuk bikin kita untuk happy harus. Cuman mungkin waktunya kali tidak berdekatan dengan waktu makan gitu. Oke Bu, nah sekarang mengenai tips nih, ini sebenarnya tips bisa agak basic juga, tips memilih bahan makanan. Jadi milih daging, milih ikan, mungkin milih ayam ketika si ibu belanja gitu, milih sayur, itu tipsnya gimana Bu? Pertama kita pilih beraneka ragam sayuran. Jadi kalau beli sayur jangan warnanya yang ijo-ijo aja. Jadi yang istilahnya menarik ya, kayak wortel, tomat, sawi, brokoli, kembang kol. Jadi pada hijau, orange, hijau, merah, ketimun gitu ya. Jadi nggak pada saat mau menyajikan makanan di rumah, makanannya begitu terus mama gitu kan, bosen. Nah, kita memang harus punya trik banyak kok, belajar dari YouTube atau dari resep makanan bisa. Untuk capcay warna-warni kan ya, lucu ya. Ada wortelnya, ada brokoli warna hijau gitu. Jadi si anak semangat juga makan nih buat mata nih Kak, buat vitamin B kompleksnya gitu. Yang segar ya. Terus kita mungkin cara penggunaan pencucian. Jadi pada saat beli di pasar kita jangan cuci dulu. Kita pertama dibersihkan dulu, dipotong akarnya, kemudian direndam pakai kalium permanganat. Tapi agak serepot ya kalau di rumah, makanya kadang-kadang direndam, dicuci baru dipotong. Jadi kandungan zat gizinya tidak hilang. Itu kita bisa cuci juga kalau di brokoli dan si kembang kol direndam pakai air garam untuk ngeluarin. Kadang-kadang suka ada ulet-ulet kecil di dalam situ. Kita rendam kurang lebih 15 menit lah sampai supaya kalau dia pakai bersih. Sabun yang khusus buat cuci buah dan sayur itu boleh? Saya nggak ngerti ininya ya untuk ingredientnya, jadi saya tidak menyarankan untuk yang itu karena saya nggak tahu zat kimia apa yang terkandung di alat pencuci sayuran tersebut. Jadi yang bagus itu kalium permanganat yang aman buat dikonsumsi bahan makanan. Terus soda kue boleh untuk 1 sendok teh untuk merendam si sayuran tadi, atau garam gitu. Itu lebih aman karena memang itu bahan makanan atau bahan yang bisa dikonsumsi untuk tubuh kita. Tapi kalau untuk bahan pencuci itu kami tidak sarankan karena kita tidak tahu isi yang betul dari si pencuci tersebut sih begitu. Kalau untuk ikan pasti lihatnya yang bagus ya, yang seger insangnya, berwarna merah, tidak terus dipencet ikannya tidak cepat kembali. Jadi terus ciri-cirinya tuh pada saat ikan itu dipencet kita, tubuhnya dia tidak berhenti di situ. Jadi dia cepat naiknya, itu berarti ikannya seger. Terus mungkin ada satu tips yang mungkin agak yang banyak lalatnya, itu berarti dia tidak pakai pengawet gitu. Jadi kadang kalau di pasar nggak mau beli ikan ada lalatnya banyak, padahal itu sebenarnya si ikan tersebut tidak menggunakan zat aditif, tidak menggunakan pengawet. Itu malah yang bagus. Tapi kadang-kadang kan orang lihat banyak lalatnya, ya nggak apa-apa, kita cuci aja nanti di rumah. Pakai pertama penanganannya dicuci, dikeret pakai pisau, terus pakai jeruk nipis, didiemin dulu supaya dia tidak amis, baru kita bumbu
kasih bumbu. Ya bumbunya seperti biasa lah ya. Terus ayam juga kita lihat dari jenisnya, ada biru-birunya apa enggak, yang seger itu berwarna merah apa muda gitu ya, seger. Terus kita pilih juga untuk pemilihan, kita lebih menyarankan untuk dada karena dia lebih aman dikonsumsi dibandingkan si sayap atau kulit, karena kandungan kolesterol dan pada saat terutama ayam itu ya, ayam broiler. Jadi memang dia disuntiknya tuh di bawah kulit. Jadi makanya kenapa siap untuk dipotong dan cepat gemuk ya. Kalau ayam kampung sih lebih aman, cuman mungkin harganya kita untuk mengedukasi agak kurang masuk di ekonomi ke bawah gitu. Jadi kita pilih dada atau ikan. Tadi udah ya, ikan yang murah ya, lebih terjangkau mungkin. Telur. Paling terakhir telur. Telur bisa dikonsumsi atau semua masyarakat dari kalangan manapun. Kalau daging boleh kita, kalau misalnya kita anjurkan juga karena dia penting juga untuk makan, cuman kalau tiap hari paling seminggu 2-3 kali cukup lah. Kalau enggak seminggu sekali karena harganya juga mungkin mahal gitu ya. Tapi memang boleh makan daging yang tanpa lemak. Kalau tadi memilih sayur kan kadang-kadang kita ambilnya yang bagus, yang nggak bolong-bolong gitu. Padahal katanya bolong-bolong itu justru bagus. Betul. Gimana tuh Bu Desi? Iya sih betul. Memang kalau pestisida kan malah ulet-ulet tadi itu malah serangganya itu malah dia nggak mau di situ. Makanya memang ya jangan jangan licin-licin banget ya. Mungkin kita lihat yang sesuai aja sih. Tapi sekarang kita tidak bisa menutup kemungkinan alat pestisida sih ya. Jadi caranya itu dicuci dengan kalium permanganat, soda kue atau garam tadi pada saat dibersihkan. Karena kita nggak tahu ya, pastilah semua sekarang pengen kualitasnya bagus, terus menarik di lapangan, terus dijual laku, ya itulah memang seperti itu. Kita caranya aja, cara pemasakannya dan cara pada saat pencucian, persiapan bahan makanan sebelum dimasak. Ya. Gitu. Kalau buah Bu? Mencucinya buah juga sama pakai kalium permanganat. Bisa atau dibuka kulitnya. Jadi kalau misalnya itu kulitnya kita kupas, yang aman kan yang ada kulitnya kayak jeruk ya, papaya gitu, pisang. Kalau misalnya kayak anggur, apel itu harus sebaiknya kulitnya dibuka aja. Dibuka aja kulitnya. Bukannya seratnya ada di situ? Betul sih, tapi memang kalau maupun disiram di blensing pakai air hangat. Jadi dia biar pestisidanya bisa hilang gitu sih. Anggur bisa juga disiram juga pakai air panas atau air garam gitu, bisa juga buat ngilangin pestisida. Tapi kalau khawatir ya kita buka kulitnya. Tapi memang seratnya ada di situ sih. Iya. Kalau yang tadi daging-dagingan atau ikan itu penyimpanannya maksimalnya berapa lama? Oh iya, penyimpanan kalau misalnya pada saat kalau daging itu sebaiknya tidak dicuci nih, karena memang pada saat penyimpanan nanti pas masak baru ya. Misalnya kita kemarin nih dapat hewan kurban, itu dimasukkan ke dalam tempat wadah terus taruh di freezer, itu bisa 3-6 bulan kalau di freezer. Tapi kalau di chiller itu nggak bisa lama-lama, dia paling 1 hari itu takutnya bau sih. Kalau yang baik di freezer. Cuman kalau ayam misalnya penanganan kayak ikan tadi, kita biasakan untuk mencuci, memang yang itu dikasih jeruk nipis. Jadi ditaruh nih, kita tata misalnya pakai wadah plastik atau tupperware gitu, taruh dipotongin jeruk nipis untuk mengurangi si amis atau perkembangan istilahnya mikroorganisme ya. Jadi taruh di tempat, taruh di freezer atau dibumbuin dulu setelah dimarinasi, dikasih jeruk nipis, kita bumbuin ikannya, ayamnya, baru dimasukin ke freezer atau diungkep, ayamnya bisa kita simpan juga, udah siap saji itu bagus juga, taruh di freezer. Pada saat mau makan, besok kita mau makan ayam goreng nih, berarti yang di freezer kita keluarin ke chiller, supaya nggak boleh ditaruh di tempat terbuka, jadi dia akan cair pada pagi harinya. Gitu. Jadi mikroorganismenya tidak bisa berkembang pada suhu yang dingin. Ya, kalau ditaruh di luar malah kemungkinan mikrobanya berkembang gitu sih. Kalau tips memasaknya Bu, memasak kan apakah boleh ya kan setengah matang itu lebih tidak sehat kan dibanding atau gimana? Kalau yang untuk sekarang tuh setengah telur nih yang setengah matang udah nggak boleh, karena memang ini untuk anak semua, anak dan dewasa. Telur setengah matang itu kalau zaman dulu kan katanya bagus ya. Tapi telur sekarang ini agak sedikit, kita penelitiannya banyak salmonella. Jadi kita sarankan untuk harus matang.
gitu. Untuk pasien kanker juga kenapa harus matang, karena daya tahan tubuhnya memang anti kekebalannya sudah menurun, makanya dia harus makanan yang matang. Apalagi pasien-pasien di RIM ya, kalau di kami itu ada pasien di ruangan khusus yang memang tidak sangat dijaga sekali karena leukositnya bisa 0, turun sekali gitu. Jadi memang dijaga untuk takutnya ada kondisi-kondisi yang memperburuk si pasien tersebut. Mungkin untuk sayur kita masaknya tidak terlalu lama untuk zat gizinya agar tidak rusak. Jadi kalau masak itu kita kasih bumbu dulu dalam air yang mendidih, baru masukkan sayurannya. Paling memasak untuk 3 menit pertama langsung matikan saja supaya tetap tidak terlalu lembek. Karena memang kandungan zat gizinya akan larut di air tersebut, kecuali kalau kita habisin semua si airnya semua baru dapat si multivitamin. Terus kalau untuk buah-buahan ya. Buah-buahan sih biasa sih standar untuk penyimpanan di kulkas gitu ya, tapi dicuci dulu ya. Mungkin kalau itu taruh di kulkas boleh, tapi bukan di freezer, di chiller ya. Biasa. Gitu sih. Jadi kalau sayur kita misalnya pengen bikin capcay ini, pakai penggunaannya minyak paling 1 sendok makan untuk numis bumbu aja. Jadi kita nggak terlalu banyak main minyak, tumis bumbu, sayuran baru masuk pada saat bumbunya sudah matang, baru masukin si sayuran tadi. Jadi nggak usah terlalu lama gitu sih sebenarnya. Bayam, capcay, sop yang disukai anak-anak tuh itu sih. Ada lagi kami menu terbaru di Darmais, kita masukin sayur daun kelor. Jadi buat anak? Buat anak, buat dewasa kita bikin juga kue. Kita udah udah lama nih, hampir 4 tahun lah kayaknya kita bikin resep baru. Jadi kita ada puding daun kelor, ada kue kukus daun kelor. Manfaatnya kelor buat anak? Sebenarnya antioksidan ya. Jadi sebenarnya bukan kan dipercaya dapat membantu menyembuhkan kalau ASI untuk ibu menyusui. Kalau ini katanya bisa mencegah kanker, padahal sebenarnya di dalamnya itu kandungan multivitaminnya tinggi. Jadi dia ada antioksidannya tinggi juga, membantu si anak untuk memenuhi kekebalan tubuh sih gitu. Tidak untuk anak saja, dewasa juga boleh. Tapi agak susah nyarinya saat ini ya. Gitu. Tapi ternyata manfaatnya, kandungan gizinya banyak juga, penelitiannya sudah banyak berkembang, jadi boleh diberikan untuk anak atau konsumsi makan sehari-hari. Gitu. Kan diperlakukan kayak sayur bayam gitu ya, Bu? Betul, sayur bening. Atau misalnya ditaburin aja, kadang-kadang kalau misalnya bikin sayur sop ya taburin aja kayak istilahnya garnish gitu. Kayak daun bawang kan ya masukin aja gitu. Orang anak-anak juga nggak akan tanya ini apa sih mah gitu, enggak. Jadi kayak ya campuran sayur kayak daun bawang itu, seledri gitu sih. Kalau beet itu bagus buat anak ya? Jadi memang beet ini kekhususannya untuk membantu meningkatkan hemoglobin darah. Jadi pasien-pasien kanker pada umumnya itu yang diserang adalah HB, leukosit dan trombosit. Itu boleh sekali kita berikan jus beet itu dengan cara di blending dulu, buahnya disiram dulu dengan air panas ya, baru di blender kemudian disaring. Kita biasa juga memberikan jus tersebut di jam snack, jam selingan. Jadi jus buah naga atau buah beet, tapi kan rasanya kurang disukai sama anak-anak. Jadi kita tutupin dengan apel Fuji atau nanas. Jadi agak istilahnya dihilangkan rasa langunya begitu sih. Oke, terima kasih banyak Bu Desi penjelasannya. Boleh diceritain nggak itu bekalnya, Bu? Ini adalah alat bantu kami nih para ahli gizi atau dietitian untuk menerapkan pola gizi seimbang. Jadi ini adalah isi piringku. Di sini tuh ada tempat makan yang sangat unik menurut saya. Jadi ini membantu juga untuk ibu-ibu di luar sana, khususnya para penderita kanker, untuk mengajarkan anaknya supaya bisa makan dengan pola gizi seimbang. Jadi di sini ada makanan pokok dengan ukuran di sini. Jadi kita bisa memberikan si makanan pokok tadi apa aja nih, karbohidrat, ada nasi, ada jagung, ada ubi-ubian, kentang, mie, bihun, atau roti, itu bisa itu ditaruh di sebelah ya? sini. Kemudian sayur-sayuran ini 2 penukar. Kenapa lebih besar? Karena sayuran ini sangat dibutuhkan yang saya cerita tadi, karena kandungan seratnya kita butuh banyak nih. Nah, si ibu bisa nih mengaplikasikannya di urutan seperti ini.
ini sayurannya boleh apa aja nih, misalnya sudah bikin sayur sop ditambahkan dengan rebusan atau irisan ketimun, tomat atau labu siam direbus, itu bisa juga ditambah. Pokoknya kira-kira untuk sayuran itu 2 kepal. Jadi untuk ukurannya segini untuk asupan makan si pasien. Kemudian buah-buahan di sini untuk ukurannya sekian ya, bisa dimasukkan kurang lebih jeruk, pepaya untuk ukuran 150 gram, melon 150 sampai 200, atau buah-buah apel bisa untuk kurang. Ini lauk pauk di sini nih. Di sini lauk pauknya ada ikan dan nabati. Nabatinya dari tahu dan tempe. Jadi ikan di sini ukurannya. Di dalamnya juga ini. Jadi mungkin bisa mengira-ngira ibu-ibu di rumah atau teman-teman sahabat pejuang kanker. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi nasinya nanti di sini. Ini sayurannya yang lebih banyak, ukurannya sama dengan karbohidrat, buah-buahan dan lauk hewani dan nabati gitu sih. Ini jadi si pembagian itu menunjukkan jumlah banyaknya. Betul, ya. Ini jadi seperti kira-kira ini. Banyaknya ya. Untuk bisa menggambarkan si ibu, karena kadang suka bingung berapa sih kira-kira porsinya. Kalau ditimbang-timbang kayaknya agak memakan waktu. Jadi kami sangat dibantu dengan mengedukasi pasien untuk memberikan isi piringku seperti ini kira-kira. Nah, ini sangat membantu si ibu supaya tidak bingung lagi dong. Bisa menyajikan makanan yang sehat buat anaknya di rumah. Jadi ini buat anak sehat maupun anak yang sakit, sedang sakit. Iya, anak yang sedang sakit gitu. Maksudnya secara pembagian porsinya juga sama aja sebenarnya. Tinggal tapi jenisnya yang dipilih. Mungkin kalau anak-anak kategorinya tergantung sama usia ya. Nah, ini untuk kita juga seperti kita usia kita sampai nanti kita tua gitu, kita bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi pokoknya sayuran itu dan karbohidrat lebih banyak. Atau untuk proses penurunan berat badan berarti karbohidratnya dibagi lagi di sini, kita perbanyak di sayuran. Gitu sih. Kalau untuk menurunkan berat badan beda lagi ya. Pasti karbohidrat akan dikurangi dan diperbanyak lagi dengan si serat tadi. Gitu. Ini bisa beli di mana, Bu? Ini kebetulan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami para edukator memberikan kalau untuk beli ini lebih ke alatnya edukatornya edukator. Ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin sekarang udah banyak sih yang konsen dengan kesehatan. Jadi saya juga sekarang lihat masyarakat sudah aware dengan kesehatan, dengan olahraga yang lagi viral nih lari ya, makanan sehat. Itu saya juga sangat senang karena ternyata masyarakat Indonesia itu sudah aware dengan pola hidup sehat dengan aktivitas. Terutama yang muda-muda ya. Udah. Makanya anak-anak ini juga memang saya lebih prefer ke aktivitas fisik. Jadi tidak main gadget terus ya. Untuk saat ini kita lebih atur atau arahkan ke aktivitas fisik gitu. Supaya dia tidak, itu kan meningkatkan juga massa otot, massa lemak. Jadi dari aktivitas itu juga membangun untuk pertumbuhan si tulang juga dan otot gitu. Dan itu juga pintar-pintarnya orang tua untuk ngajak mereka mengalihkan perhatian mereka dari gadget ya Bu ya. Iya betul. Oke. Satu lagi ini saya punya buku ini yang tadi di awal saya sampaikan, ini disusun oleh, ini sebenarnya bukunya buku terjemahan tapi kemudian diaplikasikan dengan kondisi di Indonesia, termasuk Bu Desi di sini membantu dalam penyusunan isi ini juga sampai ke menu ya Bu ya. Resep. Resep. Jadi di dalamnya nih ada resep. Ini dicetaknya udah lama sebenarnya. Nanti kalau mau bisa menghubungi Kaki aja. Tuh kira-kira. Oke, terima kasih banyak Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu komprehensif, detail. Nanti kita bingung bikin itunya ya. Bikin narasinya. Tapi semoga semua informasi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Amin, ya para pejuang kanker dan orang tuanya, orang tua pendamping. Amin. Ya. Oke, terima kasih sahabat YKaki. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini. Sampai jumpa.